Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, kakak-kakak senior kami, alumnus agronomi atau budidaya pertanian Fakultas IPB. Mungkin saya di sini memang kebetulan kami ya masih muda, mohon maaf, angkatan 30, tapi mungkin kebetulan kami diberi tugas, diberi amanah untuk malam ini menyampaikan mengenai topik tentang jagung yang mungkin kami sedikit pertajam adalah lebih ke arah dinamika industri benih dari jagung hibrida. Bisa lanjut, Pak Umam? Terima kasih. Pertanyaannya ya, ada apa dengan jagung? Ada apa yang menarik tentang jagung? Mungkin bisa dilihat data dari tabel sebelah kanan atas yang kalau saya putkan grafiknya sebelah kiri. Datanya memang tidak update. Jawaban kami kenapa kok nggak update, sejak tahun 2014 atau 2016, mohon maaf, BPS menghentikan untuk menyampaikan data mengenai jagung dan juga padi. Jadi BPS hanya mencatat sampai 2016 sebenarnya. Tapi mungkin juga berarti yang ingin kami tonjolkan di sini adalah lebih ke arah perkembangan produktivitas, bukan luasan, bukan luas tanam, bukan misalkan jumlah petaninya, tapi produktivitas. Ketika kemudian produktivitas 3 tanaman pangan utama di Indonesia, padi, jagung, kedelai, pada tahun 2005 kita anggap sebagai 100%, kita tarik 10 tahun berikutnya, tahun 2014, maka kita lihat bahwa padi dan kedelai relatif sama, tumbuh produktivitasnya sekitar 13-14%. Tetapi jagung produktivitasnya naik 42%. Jagung sebagai tanaman pangan nomor 2 setelah padi dalam hal luas tanam dan juga perhatian pemerintah, kenapa kok melesatnya lebih tinggi? Kenapa kok kami menggunakan parameter produktivitas? Karena produktivitas adalah, menurut kami adalah gabungan dari faktor lingkungan tumbuh, kemudian juga genetik, intervensi manusia bersifat genetik, dan juga usaha budidaya yang dilakukan oleh petani. Ini yang sebenarnya menarik. Kenapa kok jagung bisa berbeda, bisa lebih meningkat dibandingkan dengan padi ataupun kedelai? Pekan lalu kami ada audio atau telekonferensi juga dengan Kementan, Pak Bambang Budianto, alumnus kita juga menyampaikan waktu itu nilai pasar industri benih tanaman pangan itu mencapai 3,2 triliun, paling tidak minimal, yakni dari padi, sebegitu hitungannya 150.000 ton kali sekitar Rp10.000 per kilogram, 1,5 triliun, dan jagung yang sekitar paling tidak 30.000 ton kali harga terendah sekitar Rp60.000 per kilogram, menjadi 1,8 triliun. Jadi total sekitar 3,2-3,3 triliun. Palawija lainnya, kedelai, kacang tanah, kedelai ada potensi benihnya, tetapi kita anggap masih relatif kecil. Lanjut, Pak Umam. Nah, industri benih tanaman pangan ini berkembang pesat sejak tahun 1973 melalui revitalisasi yang waktu digulirkan oleh Orde Baru, oleh Pak Harto, pembentukan Badan Benih Nasional, Balai Penelitian Tanaman Pangan di banyak lokasi, dan juga pendirian BUMN benih, dan juga BPSB sertifikasi di setiap provinsi. Balik ke pertanyaan tadi, ada apa dengan jagung? Berbeda dengan tanaman pangan seperti padi dan kedelai, jagung selain juga sebagai raw material food dan feed industry, atau kami balik, jagung selain juga sebagai untuk konsumsi pangan langsung, misalkan dimakan sebagai bahan pangan pokok atau sayur, tetapi juga menjadi raw material dari food dan feed industry. Sehingga memang lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan industri dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya. Lah, kenapa jagung ini lebih melesat? Ini yang menjadi dasar pemikiran kami. Satu, tanaman jagung adalah, kita semua tahu, kita semua alumnus agronomi atau budidaya pertanian, tanaman jagung adalah tanaman menyerbuk silang. Dan dengan tanaman yang menyerbuk silang, dimungkinkan untuk penerapan teknologi hibrida. Teknologi hibrida itu apa sih? Teknologi yang memang mengharuskan atau mendorong penggunaan benih baru setiap kali tanam. Setiap kali petani mau menanam, disarankan atau diharuskan menggunakan benih baru. Tetapi kebutuhan untuk menggunakan benih baru ini kemudian mendorong pertumbuhan industri benih. Jadi orang perlu benih, orang perlu disiapkan, disediakan benih.
Dan ini kemudian mendorong sektor pendorong dari industri benih, pemulihan tanaman, research and development, produksi benih, komersialisasi, pendampingan petani, semua berkembang pesat. Jagung hibrida kita perkirakan, kita kalkulasi dapat memberikan peningkatan hasil paling tidak 20 atau bahkan sampai 200% dibanding dengan OPV, jagung bersari bebas. Kenapa kok variasinya lebar? Karena memang tergantung dari lingkungan. Kami mencoba fair bahwa kami tidak bisa untuk memberikan satu angka pasti. Jagungmu peningkatan hasilnya berapa? Ini akan berbeda hasilnya kalau di Jawa dengan misalkan di Lampung atau di Nusa Tenggara. Tapi ini adalah variasi yang kemudian kami dapatkan selama kami berkecimpung di dalam industri benih jagung. Dan kemudian setelah sekian tahun jagung hibrida berkembang di Indonesia, kami perkirakan bahwa 70-70% jagung sekarang di Indonesia adalah jagung hibrida. Sementara padi hibrida masih hibrida juga sudah ada di padi, masih sekitar di bawah 3%. Dan untuk palawija yang lain seperti kedelai, mungkin saya salah, tetapi kami mungkin katakanlah sampai saat ini belum ada misalkan kedelai hibrida atau palawija yang lain dalam bentuk hibrida. Ini yang menjadi pendorong kenapa jagung menjadi sedemikian unik dibanding tanaman pangan lainnya. Silakan Pak Mam. Nah, kita semua tahu, tetapi mungkin kami perlu meng-highlight kembali apakah tanaman hibrida itu. Untuk mempelajari tanaman hibrida mungkin kita sedikit balik dulu apa yang bukan tanaman hibrida. Tanaman bukan hibrida atau tanaman hibrida adalah tanaman yang menyerbuk sendiri. Baik dia organ jantananya menyerbuki organ betina dari individu yang sama, sehingga memang sifat anakannya sama persis dengan sifat induknya. Ilustrasi yang kami cantumkan di sini adalah padi, tetapi saya pikir ini cukup valid juga untuk jagung dan juga tanaman hibrida lainnya. Serbuk sari dari tanaman padi, suatu tanaman padi itu jatuh kepada organ betina atau stigma pada individu yang sama. Ini yang kita sebut sebagai tanaman hibrida. Sehingga memang kalau di kolom sebelah kanan, genotip yang sama itu akan saling menyerbuk sendiri sehingga turunannya, anakannya akan sama persis dengan orang tuanya. Kalau dia ditanam kembali akan sama persis, ditanam kembali akan sama persis. Biru menjadi biru menjadi biru. Lanjut, Pak. Nah, kemudian hibrida datang, apa yang ditawarkan oleh hibrida? Hibrida adalah penggabungan dari atau persilangan dari dua tetua atau dua galur murni. Mohon maaf Pak Iskandar Lubis, mungkin ini tidak terlalu teknis, tapi mungkin kami pakai bahasa mudah aja. Persilangan antar dua tetua, dua galur murni yang berbeda, yang menghasilkan keturunan atau F1 yang memiliki sifat lebih unggul dari kedua induknya. Sehingga memang untuk hibrida perlu ada persilangan khusus. Ada tanaman yang berfungsi sebagai tanaman betina, ada tanaman yang berfungsi sebagai tanaman jantan. Tanaman jantan ini akan menyerbuki tanaman betina, yang dipanen adalah tanaman betinanya. Jadi di ilustrasi di kami adalah yang biru menyerbuki yang kuning. Hasil dari tanaman yang betina ini, yang kuning ini akan inilah yang kita sebut sebagai benih F1, benih yang akan ditanam oleh petani. Setiap tanaman dari generasi pertama ini memiliki genetik yang sudah dipilih lebih unggul daripada kedua orang tuanya, sehingga keseragamannya tinggi. Jadi bisa dikatakan bahwa dalam hamparan tidak ada variasi baik genotip maupun fenotip atau sangat kecil sekali. Nah, memang ada konsekuensi bahwa ketika dia di hasil panen ini ditanam misalkan petani menanam kembali hasilnya, ini akan muncul variasi, akan muncul bersegregasi. Ini yang sebenarnya kita mungkin mohon maaf masih ingat seperti dulu, A besar A kecil dikalikan dengan A kecil, maka muncul A besar A kecil yang akan bersifat unggul. Tapi ketika A besar dan A kecil ini saling selfing, menyerbuk sendiri, maka A kecil akan muncul kembali, sifat resesifnya muncul kembali. Ini yang kemudian menjadi sifat atau ciri dari teknologi hibrida. Ketika kemudian kuning dan biru disilangkan akan menjadi hijau. Tetapi hijau ketika kemudian dia ditanam kembali oleh petani, dia akan bermacam-macam hasilnya. Inilah yang kita sebut sebagai hibrida. Lanjut, Pak. Nah, kelihatannya memang, kalau gitu itu akan merugikan petani. Kami katakan tidak. Memang hasil panen F2, kalau ditanam kembali akan penurunan hasil.
Tetapi mohon dilihat dari sisi sebaliknya, bahwa ketika kemudian petani memerlukan benih baru setiap kali menanam, ini akan mendorong tumbuhnya industri benih. Ini akan menjadi semacam pendorong stimulan untuk para inovator, baik pemulia tanaman dari industri maupun dari perguruan tinggi, maupun dari lembaga penelitian, baik pemerintah maupun swasta, untuk mengembangkan. Ayo kita temukan yang lebih baru lagi, yang lebih baik lagi. Karena petani akan selalu membutuhkan. Kita punya pendorong untuk melakukan kegiatan penelitian. Dan dari sisi petani, kita pikir bahwa petani adalah makhluk ekonomi. Petani mempunyai analisa usaha ekonomi sendiri untuk bahwa ketika kemudian dia harus menggunakan benih baru, dia harus membeli benih hibrida, maka saya akan menuntut hasil yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kebutuhan pembelian benih dari benih teknologi hibrida adalah insentif bagi pemulia dan industri benih untuk mengembangkan inovasi baru. Inilah yang kemudian terjadi pada jagung. Sedikit catatan bahwa hibrida bukanlah transgenik. Transgenik, kebetulan mungkin tadi kami lihat ada dari Puslit Bioteknologi, transgenik adalah menyisipkan suatu gen dari luar genus tersebut ke dalam suatu individu dari genus yang berbeda. Transgen. Sementara hibrida yang disilangkan adalah masih tetua yang relatif serupa, tidak sama persis tetapi serupa, masih paling jauh adalah satu genus. Jagung tetap disilangkan dengan jagung, padi tetap disilangkan dengan padi untuk menghasilkan individu yang lebih baik. Ini kemudian memang menjadi tahapan dalam evolusi pemulihan tanaman. Kalau dulunya masih mengandalkan pemulihan konvensional, inbrida, silang balik, backcross, tahap selanjutnya adalah hibrida. Transgenik adalah tahap selanjutnya, yang sekarang juga sudah berlanjut lagi ke 4.0 kalau istilah sekarang, ke gene editing. Inilah tahapan-tahapan dari pemulihan tanaman yang sekarang sudah berlangsung di dunia ilmu pengetahuan. Lanjut. Industri benih jagung hibrida, mungkin saya beri catatan sedikit bahwa data di kiri adalah data dari BPS sampai tahun 2015, dan kemudian kami lanjutkan data dari Kementan, proyeksi sampai tahun 2024. Luas tanam menurut Kementan untuk jagung adalah sekitar 4-6 juta hektar. Kalau kita kalikan dengan kebutuhan benih standar sekitar 15 kilo per hektar, maka potensi benih bisa dikatakan paling tidak ada 60.000 ton kebutuhan benih setiap tahun. Sehingga kita katakanlah masih ada petani yang menggunakan benih non-hibrida atau bersari bebas, masih ada yang menanam ulang, sehingga kita katakan bahwa kira-kira setengah atau 2/3 darinya itu adalah potensi pasar dari industri benih, sekitar 30-40.000 metrik ton. Yang kalau kami hitung-hitung secara kasar berdasarkan pengalaman kami sebagai praktisi di industri benih, memang 60%-nya adalah industri benih swasta, baik multinasional maupun lokal, yang menggunakan proprietary hybrid yang kami teliti sendiri, kami teliti masing-masing. Artinya itu menjadi hak kekayaan intelektual kami. Kami sendiri dari Corteva atau Pionir, ada rekan kami dari Bayer Monsanto, ada Syngenta, ada BC, ada Pertiwi, ada Advanta, ada Biosit. Silahkan Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, datanglah ke toko pertanian, silahkan di sana melihat bahwa benih jagung sudah begitu sangat bermacam-macam. 25% pasar dikuasai baik oleh BUMN benih, Sangyangsi dan Pertani, dan juga oleh produsen menengah yang umumnya mereka menggunakan varietas yang kita sebut sebagai public hybrid, hibrida atau varietas yang dilepas oleh Badan Litbang Pertanian dan kemudian diproduksi oleh berbagai produsen. Ini yang kita sebut sebagai public hybrid. Dan sekarang secara umum kami tidak mendiskusikan detail, tetapi ada 2 skema peredaran jagung hibrida dari produsen kepada petani, yakni yang kita sebut sebagai free market, jalur distribusi rutin reguler melalui toko kios pertanian. Petani kemudian datang memilih, menentukan pilihannya dan kemudian membeli dari toko pertanian. Atau kemudian memang ada skema bantuan benih bersubsidi dari pemerintah, baik melalui APBN maupun melalui program Pemda, mendapatkan benih jagung dari situ. Ada dua jalur ini yang kita jalankan untuk
menjangkau ke petani. Silahkan. Lanjut, Pak. Nah, apa uniknya industri benih jagung hibrida? Ini industri jagung hibrida, baik multinasional, baik perusahaan lokal maupun BUMN, sebenarnya menjalankan 3 proses besar. Yang pertama adalah lead bank, yang kedua adalah produksi benih, yang ketiga adalah pemasaran dan pendampingan. Lead bank secara umum adalah menemukan produk barunya dan mengoptimalkan. Bukan sekedar menemukan varietas baru, tetapi mengoptimalkannya. Mana varietas yang paling bagus? Misalkan untuk Jawa bagaimana? Untuk Sumatera bagaimana? Untuk dataran tinggi bagaimana? Di musim hujan bagaimana? Di musim kemarau bagaimana? Oh, ini tahan terhadap bule enggak? Ini ada tahan terhadap busuk batang enggak? Ketika kemudian ketemu varietas yang paling bagus, katakanlah paling sesuai, ini perlu dipupuk berapa? Ini perlu jarak tanam berapa? Ini kira-kira nanti kalau ditanam petani di Kuningan, Jawa Barat, apakah sama tantangannya dengan kalau ditanam petani di Sumbawa? Kemudian juga memperkenalkan kepada petani. Jadi kami beri catatan sedikit bahwa di Italix, ini adalah ilmu-ilmu dari pemuliaan HPT dan juga tanah ada di sini. Tetapi itu hanya one thing, hanya satu hal. Ketika kemudian petani katakanlah mendapat demplot, ini bagus, kata petani, oh iya Pak, bagus. Benihnya mana Pak? Saya mau tanam. Inilah peran yang kedua, produksi benih. Mengadakan benih yang bagus itu, bagaimana nyampe dalam jumlah besar kepada petani, tepat waktu, tepat kualitas. Inilah fungsi dari produksi benih. Oh, benih yang bagus itu tadi adalah tetuanya adalah X dan Y. X dan Y ini umurnya berbeda, sehingga harus ditanam pada umur yang berbeda pula. Oh, yang jantan lebih tua 5 hari dari betina, harus ditanam duluan. Ketemulah yang namanya staggering. Oh, ini harus ditanam menggunakan lahan milik petani di sini, misalkan di Malang atau di Klaten. Bagaimana kita kerjasama dengan petani? Oh, kemudian ketika ditanam ada yang namanya roguing, menyeleksi dari tanaman yang tidak dikehendaki. Ada juga kemudian detasseling untuk menyeleksi dari yang membuang benih jantannya. Kemudian juga proses yang terkait dengan karantina, label, distribusi dan semacamnya. Setelah benihnya ada, kita bawa ini ke petani. Bagaimana mempromosikan hal ini? Apa yang harus kita sampaikan untuk petani Jawa? Apa concern petani Jawa? Apakah itu bule atau misalkan busuk batang? Apakah kemudian kalau di petani Sumatera Utara, bagaimana menyampaikannya? Kemudian di Nusa Tenggara Barat, di Sulawesi Utara, bagaimana kemudian kita membuat demplot untuk pendampingan ke sana? Yang membawa benih ke Sulawesi Utara atau Sumatera Utara siapa? Kita harus menjual kepada yang mana. Ini kemudian kita sebut sebagai manajemen distribusi. Kemudian petani setelah menanam benih kami pasti akan tanya balik ke kami. Pak, saya sudah nanam benih, Pak. Ini dijual kemana? Siapa yang akan menampung? Kami bekerjasama dengan pemangku kepentingan, dengan rice milling, dengan food industry, dengan berbagai pihak yang lain. Ini adalah pertanyaan secara umum. Ini yang kemudian saling mempengaruhi. Kenapa kemudian demikian? Akhirnya ini balik lagi. Ketika kemudian para peneliti meneliti apa kira-kira jagung yang lebih unggul lagi, balik lagi ke tadi, masukan-masukan yang didapat dari petani tadi seperti apa? Pak, jagungnya bagus, jagungnya Bapak itu bagus, tapi sayang masih roboh. Itu kemudian yang kami teliti kembali. Jadi semuanya adalah seperti melingkar, saling terhubung. Itu yang sebenarnya ingin kami sampaikan, 3 komponen dasar ini. Lanjut Pak Umam. Nah, kalau ingin kami pertajam lagi, sebenarnya tadi kami sudah menyampaikan, penemuan varietas jagung hibrida baru itu adalah didasarkan pada kebutuhan spesifik setiap lokasi. Misalkan, hasil tinggi, seberapa tinggi? Apakah perlu setiap lokasi perlu potensi hasil 10 ton? Kalau untuk kemudian misalkan daerah NTT, tidak perlu sampai 10 ton. 6 ton sudah cukup di sana. Misalkan seperti itu. Tahan hama penyakit apa? Apakah itu hama penyakit seperti bule atau misalkan ulat graya? Itu juga harus kita perhitungkan. Jadi kita bisa melis apa yang kita sebut sebagai produk konsep atau konsepnya. Jagung di Jawa itu bagusnya seperti ini, tetapi kalau jagung di Sumatera penekanannya seperti ini. Poin yang kedua adalah setelah ketemu varietas unggul yang paling bagus itu, mengoptimalkannya bagaimana? Di pupuknya misalkan pakai apa?
kapan harus dipupuk urea, kapan harus dipupuk NPK, kapan harus diairi, kapan harus kemudian dilakukan pengendalian hama penyakit. Populasinya berapa sih? Yang paling bagus itu apakah 70 kali 20, apakah 70 kali 30? Berapa populasi ideal? Dioptimalkan kembali. Setelah kita dapat, maka kemudian kita akan melakukan percobaan. Istilahnya di Balai Penelitian adalah DHP atau DHL, uji daya hasil pendahuluan, uji daya hasil lanjut. Bagaimana kalau ditanam di berbagai lokasi? Oh, kira-kira memang jagung ini bagus di suatu wilayah, tetapi kalau di wilayah ini mungkin tidak terlalu menonjol. Sehingga ini menjadi data kami semua. Kita kemudian akan melakukan kalkulasi penerimaan pasar. Kalau seperti ini, penerimaan petani seperti ini, kira-kira maka akan kita buat bisnis plan-nya seperti ini. Dan hal yang pasti akan krusial juga adalah pelepasan varietas. Kita perlu melakukan pelepasan varietas, pendaftaran varietas untuk dilakukan di Kementerian Pertanian. Ini yang kemudian sebagai sedikit ilustrasi pada persilangan tersebut, Balai Ceral juga sudah memproduksi jagung namanya Nakula Sadewa, artinya semua berjalan, baik oleh institusi pemerintah maupun oleh swasta. Lanjut Pak Umam. Setelah dapat semua kalkulasi tersebut, kita harus memproduksi benihnya. Situasi yang melingkupi industri benih ini yang kami sebut sebagai inti industri benih ya memang produksi benih. Karena memang rata-rata, kecuali mungkin Sanghyang Sri, rata-rata industri benih itu tidak memiliki lahan produksi sendiri. Tidak memiliki lahan seluas ratusan ribuan hektar seperti Sanghyang Sri di Sukamandi. Memang kami nggak punya, jadi kami harus kerjasama dengan petani. Nah, sedikit catatan adalah bahwa kegiatan produksi benih itu berbeda dengan pertanaman biasa, pertanaman komersial. Kalau pertanaman jagung biasa, katakanlah menghasilkan hasil setinggi-tingginya, kalau di produksi benih ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara khusus. Misalkan staggering, detasking, supplementary pollination kalau untuk padi, roguing, itu ada perlakuan khusus. Dan juga secara kami beri catatan khusus, walaupun memang produksi benih itu bisa dilakukan juga kapan saja, tetapi yang paling ideal adalah di musim kemarau. Musim tanam April sampai Juni. Kenapa demikian? Karena memang pada saat pembungaan dan penyerbukan, sama sekali tidak boleh ada hujan atau kelembapan tinggi. Dan juga pada saat panennya nanti, kita harapkan adalah itu benar-benar kering di bawah 12% kadar air benihnya, sehingga bisa disimpan tahan lama. Kalaupun itu tidak terpenuhi, akan berkonsekuensi pada peningkatan biaya dan juga penurunan mutu benih. Ini yang sebenarnya akan dilakukan oleh industri benih. Jadi sebenarnya kami memberikan catatan di sini. Jadi sebenarnya produksi benih itu nanamnya sekitar bulan April Juni, dipanennya 4 bulan kemudian Agustus Oktober, tetapi untuk keperluan setahun berikutnya, sehingga kasarnya adalah untuk ditanam November sampai Oktober tahun berikutnya. Ini yang sebenarnya kadang-kadang menjadi catatan bahwa terutama untuk program subsidi benih, tahun anggaran baru awal tahun, pengen benihnya adanya di bulan April. Padahal ini baru di APBN-nya baru disahkan di Januari. Ini yang kemudian selalu kadang menjadi challenge dalam penyediaan benih di awal tahun. Tapi karena memang siklus benih seperti itu. Nah, ketika kemudian semua keterampilan ini sudah dikuasai oleh industri benih, tantangan berikutnya adalah melatih petani penangkar untuk bisa melakukan seperti yang dikehendaki. Itu challenge-nya. Jadi ketika kemudian misalkan ada klaim bahwa ini bisa melakukan produksi benih dengan baik, tetapi apakah itu dilakukan oleh industri itu sendiri atau oleh petani penangkarnya? Ini yang selalu menjadi challenge. Lanjut Pak Umam. Nah, setelah benihnya ada, tahap berikutnya adalah pemasaran atau pendampingannya. Tadi ada yang kami sebut sebagai segmentation, targeting, positioning. Ini benih A ini ditujukan ke pasar mana, benih B ditujukan ke pasar mana. Paling dasar adalah dibantu dengan demplot atau yang kadang disebut sebagai kaji terap. Jadi petani bisa merasakan langsung, melihat langsung, seperti ini loh, ini tanaman barunya, tanaman yang varietas baru ditanam dengan teknologi budidaya yang dianjurkan dibandingkan dengan farmer practice, dibandingkan dengan yang biasa ditanam petani seperti apa. Nah, hal yang krusial yang lainnya adalah pendampingan petani.
kami tulis dalam bahasa mudah, sebenarnya yang menjadi kuncinya adalah siapapun itu, baik petani ataupun kita, ketika kemudian menggunakan barang baru, pasti selalu ada pertanyaan, oh kok begini, oh ini kok begitu. Kuncinya adalah ketika kemudian petani ada pertanyaan atau ada masalah apapun, harus ada yang bisa menjawab secepatnya. Ini yang sebenarnya menjadi fungsi penyuluhan pertanian yang dijalankan oleh rekan-rekan kami di lapangan. Ketika kemudian ada masalah, oh Pak, Bu, ini jagung baru. Oh iya, kata petani, saya tanam ya. Tiba-tiba kemudian kami telepon, Pak, jagungnya kok begini. Oh iya Bu, tenang, karena itu begini. Jadi intinya bagi kami adalah ketika kemudian petani ada pertanyaan, ada yang menjawab. Dan kemudian itu berlanjut bahwa itu tadi dihubungkan dengan value chain yang lain. Trader, kalau sudah ada yang sudah ditanam ini, benihnya akan hasil panennya akan dikemanakan, siapa yang akan beli. Ini yang kemudian petani juga perlu ada kepastian. Ketika semuanya terhubung dengan baik, maka 3 mata rantai itu pun kemudian berjalan baik. Bukan hanya sekedar market share, bukan sekedar jualan saja, tetapi kemudian mind share. Ini memenangkan hati petani. Ini yang kemudian menjadi semacam kenapa jagung hibrida bisa berkembang pesat dengan sampai saat ini. Saat ini ada senior-senior kami, Pak Yoyo, Pak Heri Kristanto, Pak Adi Gunawan. Sebenarnya kami di lapangan berkompetisi, tetapi kami secara fair bahwa kami katakan bahwa mana yang memberikan hasil terbaik untuk petani, silakan petani yang memilih. Ini adalah misalkan adalah cara kami melakukan pemasaran dan pendampingan local specific approach. Jadi katakanlah kalau petani, kalau biasanya harus datang ke toko, ini terlepas dari COVID, ini kami lakukan sebelum COVID, kenapa tidak kita yang membawa barangnya ke pasar bukan pasar kaget, tetapi pasar apa itu namanya, pasar mingguan itu, setiap hari pasaran itu. Jadi kadang-kadang ada pasar kaget, kita yang mendatangi petani, membawa barangnya mendekati ke petani, semacam e-commerce tradisional. Kalau umumnya kami membagikan benih sampel kepada petani, bagaimana kalau kita tanam di pekarangan petani? Ini kami lakukan di Madura dan Nusa Tenggara Timur. Jadi nanam contoh jagungnya bukan di ladangnya, tetapi di depan rumah. Sehingga petani bisa setiap hari melihat sendiri. Seeing is believing. So, seperti ini kira-kira pertumbuhan jagung itu seperti apa. Ketika kemudian kami punya suatu kasus yang nomor 3, petani ternyata kebanyakan petani perempuan. Perempuan, mohon maaf, tetapi ini kami adalah perempuan lebih mudah bicara dengan sesama perempuan. Kami kemudian merekrut beberapa tenaga pemasaran perempuan, lebih bisa berbicara dengan perempuan. Kami gabungkan misalnya dengan pendekatan, misalkan ada penyuluhan terkait kesehatan atau dengan keluarga, lebih mudah dilakukan dengan itu. Kami juga melakukan pendekatan teknologi, promosi lewat SMS. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah dengar, promosi ini, datang ke restoran ini, kami juga melakukan itu. Mungkin beberapa kali pernah ada, misalkan Bapak Ibu petani, kalau Bapak Ibu datang ke toko ini, belilah jagung kami, gunakan dapat kaos, kalau beli sekian dapat kaos. Promosi itu juga kami lakukan. Demikian juga dengan sentuhan emosional. Bapak Ibu dengan peningkatan pendapatan sekian, Bapak Ibu bisa menyekolahkan anak, bisa umroh, bisa naik haji, pendapatan lebih meningkat. Bagi yang petani, yang utama adalah bukan kilogram per hektar, tetapi rupiah per hektar. Itu pendekatan kami. Saya pikir semua industri jagung juga melakukan itu. Lanjut, Pak Umam. Nah, sekian tahun kami menekuni industri jagung. Apa hal yang kami pelajari? Kami katakan bahwa pertama yang terkait dengan ketahanan pangan tidak ada solusi tunggal, tidak ada pelaku tunggal. Semua kita perlukan. Kami bukan sok idealis, tetapi memang kami katakan bahwa semua faktor apapun yang meningkatkan produktivitas, tolong didukung, tolong dikedepankan. Pendekatan produktivitas lebih baik daripada pendekatan luas areal. Intensifikasi lebih bagus daripada ekstensifikasi pasti. Nah, semua pihak yang berkontribusi mohon didukung.
Kalau ada yang punya benih baru, silahkan. Asalkan memang dilakukan benar. Artinya memang itu terbukti untuk petani. Ada yang punya teknologi budidaya lebih baik, seperti misalkan alumnus kita, senior kita, Pak Azairin, punya Haston. Kalau memang terbukti bisa mendorong produktivitas petani, mohon didorong. Itu yang ingin kami katakan. Kolaborasi semua pihak. Dan untuk hibrida sendiri, sering ada pertanyaan, kalau hasilnya tinggi, apakah inputnya juga tinggi? Kami katakan sebenarnya, kami secara fair katakan, secara fair adalah hibrida itu bisa berkontribusi dengan tingkat input yang relatif sama. Bukan berarti kemudian hasil tinggi langsung memerlukan hasil tinggi. Ada prosesnya. Mungkin kami jelaskan di situ bahwa ketika kami berusaha menemukan varietas baru, pasti akan kami bandingkan dengan varietas yang sudah biasa ditanam petani. Pembandingan misalkan calon varietas baru, namanya X, dibandingkan dengan misalkan jagung yang populer di petani. Misalkan jagung Arjuna, kami bandingkan dengan luas petak yang sama, dengan pupuk yang sama, dengan irigasi yang sama. Sehingga kemudian ketika ada peningkatan hasil, memang ini adalah faktor genetik, karena semua inputnya sama. Nah, kemudian galur yang terpilih ini, kemudian kami akan uji kepada berbagai tingkat pupuk dan populasi tanaman yang memang kemudian ada beberapa tingkat pupuk pemupukan yang bisa dioptimalkan. Jadi tidak serta-merta bahwa ini pasti akan butuh hasil tinggi, enggak. Pengalaman kami adalah petani umumnya memang masih banyak menggunakan pupuk urea, pupuk nitrogen. Padahal yang dikehendaki adalah lebih seimbang antara N dengan P dengan K. Sehingga kemudian teknologi pemupukan itu umumnya adalah relatif valid untuk berbagai jenis jagung, bukan hanya untuk hibrida, tetapi juga untuk jagung bersari bebas. Lanjut, Pak Umam. Hal yang kami pelajari kembali adalah harga benih. Sering ada challenge bagi kami, harganya mahal. Kami katakan mahal itu relatif, bukan penghalang untuk petani. Seperti yang kami katakan bahwa petani punya analisis usaha ekonomi sendiri. Penambahan benih, penambahan biaya benih, menurut petani ya sudah, kalau mahal oke, saya tanam, tapi awas ya kalau hasilnya nggak tinggi, saya nggak akan tanam lagi kamu. Itu kami sangat pahami concern terhadap petani seperti itu. Kementan sendiri melalui Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pernah menghitung bahwa sebenarnya biaya benih itu hanya 5-9% dari total biaya produksi. Kebutuhan terbesar petani adalah terkait dengan biaya adalah lahan. Kalau petani benar-benar menghitung fair, walaupun itu lahannya sendiri, kebutuhan terbesar biaya adalah lahan. Selanjutnya adalah tenaga kerja dan kemudian pupuk. Benih sebenarnya di bawah 10%. Dan kemudian sering kami katakan bahwa Kementan juga sebenarnya mendorong, kalau kami bermaksud berargumen, bukannya penggunaan benih berlabel juga didorong. Benih berlabel artinya benih baru, benih hasil produksi benih, bukan hasil panen yang ditanam kembali. Jadi artinya walaupun itu benih inbrida, tetapi diharapkan untuk menggunakan benih baru. Ada juga concern mengenai ketahanan hama penyakit dari bahwa hibrida itu akan lebih rentan hama penyakit. Kami katakan bahwa kalaupun ada yang tidak tanam penyakit, itu adalah spesifik varietas. Bukan karena kemudian suatu varietas rentan penyakit ini, maka semua hibrida akan demikian. Ketahanan penyakit adalah spesifik varietas. Dan ini effort ini yang kemudian dilakukan terus-menerus. Bahwa kemudian pemerintah juga sekarang mengharuskan bahwa, oh ya, sekarang harus tahan benih ini, harus tahan hama ini, harus tahan penyakit ini. Dan yang terakhir adalah, kalaupun ada fenomena bahwa varietas baru harganya lebih murah, itu terjadi di semua varietas, semua komoditas bahkan. Itu adalah faktor yang mekanisme pasar di luar kendali industri benih. Itu yang kemudian kami temui di lapangan. Lanjut, Pak Umam, mungkin kami cukupkan di sini, bahwa ini adalah beberapa dinamika yang kami alami untuk industri benih. Foto sebelah kanan adalah foto kami di Sumbawa, Pak Riza. Foto kami di Sumbawa, hamparan jagung sudah sampai ke bukit-bukit di sana, seperti ini. Dan kita harapkan bahwa mari kita semua berkolaborasi, berkontribusi untuk negeri, semboyan kita agronomi feeds the world. Itu yang ini kami untuk membuka diskusi kita malam ini. Waktu kami kembalikan ke moderator. Terima kasih.